Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Kadelina Yohani dengan ujung NPM 002 bersama rekan saya Kevina dengan ujung NPM 005. Saya Angelala Agustina dengan ujung NPM 010. Saya Diana Diana Densi dengan ujung NPM 006. Saya Diva Ardita Novelia dengan NPM 001. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara mengenai aspek pasar, teknis, dan lingkungan mengenai usaha produksi dari Kemplang Jempol yang berada di Jalan Timur 3 nomor 74, Kuripan, Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Jadi kami sekarang sudah bersama dengan Linda nih selaku pemilik usaha dari Kemplang Jempol. Nah, jadi aku mau tanya-tanya nih seputar bisnisnya. Bagaimana sih perkembangan pasar dari kerupuk Kemplang ini? Apakah mengalami peningkatan nih atau malah penurunan nih karena persaingannya ketat juga kan Kalau untuk sekarang tahun ini benar-benar penurunan banget dibandingin tahun-tahun lalu. Ya selama kita COVID aja nggak ada penurunan sampai sedrastis ini. Ini benar-benar turun banget. Walaupun persaingan, ya sebenarnya persaingan udah dari dulu juga kita udah persaingannya udah banyak gitu. Cuma yang ini benar-benar luar biasa karena pasar daya belinya kurang banget gitu. Jadi kalau dari strategi pemasaran sendiri nih tentang kerupuk jempol ini nih, gimana sih tentang pemasarannya nih? Strategi apa yang ini gunakan untuk menarik pelanggan nih? Kalau strategi, saya kan udah ada, saya sih ada bikin kemasan baru gitu loh, maksudnya cobalah kemasan lama mungkin udah terlalu jadul atau apa, saya ada kemasan baru gitu loh, melihat pasar gimana. Jadi strateginya sementara itu aja sih, cuma memang karena lagi lemah banget ini perekonomian ini lagi lemah, jadi kita mau kemas kayak manapun agak sulit sih. Memang ada jalan lah, cuma nggak terlalu ramai banget lah gitu dibandingkan yang dulu gitu. Apa ada ininya sosial medianya atau pemasarannya gimana Saya sih nggak pakai sosial media ya, Baik. saya nggak pakai sosial media, cuma saya ada kemarin tuh saya ada masukin kayak di TikTok, Shopee gitu. Cuma ya karena mereka juga belum mengenal produk kita, jadi nggak terlalu banyak lah pesanannya gitu. Lanjut aja, habis itu gimana sih kalau ketersediaan bahan baku dari supplier gitu loh? Kalau untuk bahan baku banyak. Cuma kemarin itu saya ada kendala di masalah sagu. Di singkongnya, kata pengrajin sagu, singkongnya tuh memang kayaknya singkong masih muda, mereka udah cabut. Jadi kemarin kemplangnya itu merah-merah dan bau singkong banget gitu, nggak seperti biasa gitu. Itu kita rugi banyak juga di situ karena kemplang kita nggak bisa jual, dia begitu dipanggang kemplangnya jadi warna merah gitu loh. Terus kalau untuk bahan-bahan yang lain sih nggak ada kendala, tapi semua bahan tuh jadinya naik. Ya kan, dengan sagu kualitasnya buruk tapi harganya naik terus. Gula juga, cabai juga, karena kan kita memang pakai ini kan benar-benar cabai asli. Dari sambal kita aja udah ketahuan biji-bijian apa segala macam itu ketahuan. Kita nggak campur-campur cabai ini karena kan tiap hari tuh kita makan loh. Kemplang kita makan, sambal kita makan gitu loh. Jadi kita nggak berani pakai bahan yang aneh-aneh gitu loh. Jadi mau cabai harga 80.000 pun kita tetap beli gitu loh. Terus kalau kayak gitu kemplangnya diapain tuh kalau udah gagal lah ya itu istilahnya? Ada beberapa yang mereka tetap mau terima, ya memang kita jual murah gitu loh, ada juga gitu loh. Terus kalau dari sisi produksinya itu pakai tradisional atau enggak udah modern gitu? Tradisional, semua pakai tradisional. Kita ngukusnya pakai tradisional, terus mesin gilingnya juga masih tradisional untuk kita giling adonan. Terus cetaknya masih cetak tradisional. Ngadonnya pun pakai tangan. Jadi sementara karena produksinya juga sekarang udah nggak banyak, jadi kita nggak pakai mesin juga sih gitu, maksudnya nggak butuh mesin dulu gitu. Ya nggak tahu kalau memang nanti produksinya ke depannya bisa lancar, mungkin kita akan ini. Lanjut nih, apa aja sih resiko terbesar yang dihadapi selama usaha ini? Nggak ada resiko yang sampai kayak gimana sih, ya kan? Resikonya kemarin aja saya dapat, baru setahun belakangan ini aja saya dapat sagu yang nggak bagus. Sagunya merah gitu ya kan. Nah itu aja paling. Terus sama sambal kita ini kan nggak pakai bahan macam-macam nih. Jadi kadang dia suka basi. Kalau dia basi berbusa, itu kita nggak bisa jual dan nggak bisa pakai lagi dan kita buang. Itu kan rugi sih sebenarnya gitu loh. Terus gimana sih pengelolaan limbah dari produksi ini dan gimana respon masyarakat terhadap dampak tersebut? Kita nggak ada limbah, jadi kita beli ikan yang udah digiling, udah jadi kan, udah dikilo-kiloin sama mereka. Terus kayak cabai kita nggak ada limbah karena kan kita memang pakai semua dan kita nggak ada yang ini gitu loh. Gitu. Jadi tetangga sini pun nggak pernah ada komplain gitu. Ini pertanyaan terakhir,
Berapa sih modal awal dari usaha ini dan kira-kira pendapatan 1 tahun itu berapa ya? Kalau dulu pendapatan kita banyak, misalnya dulu kan Kemplang ini kan kita ada masuk ke Indomaret. Ya. Penjualan kita 1 tahun bisa sampai 2. Sekarang 500 aja udah susah setahun. Itu jadi ini bener-bener saya ngerasain semenjak COVID makin kesini makin parah. COVID sekali kirim tuh saya bisa 2 mobil. Dulu saya pakai mobil pickup ini kirim 2 mobil. Sekarang mobil saya jual pickup 1 karena ngerasa pengiriman juga nggak banyak. Jadi penurunan banget ya iya sekarang. Banget banget. Nah, jadi sekian ya wawancara kami nih tentang usaha produksi dari Kemplang Jempol. Terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf nih bila kami itu ada salah kata Semoga ini usahanya ini terus meningkat, terus dikenal sama masyarakat luas ya Amin. Oke, kesimpulan dari wawancara tadi itu, bisnis ini masih layak untuk dijalankan walaupun mengalami tantangan yang besar seperti penurunan permintaan pasar dan kendala pasokan bahan baku. Untuk strategi pemasarannya melalui e-commerce dan retail modern, tetapi harus peningkatan penjualannya harus dioptimalkan. Untuk proses produksinya masih tradisional dan ketergantungan dengan cuaca yang mempengaruhi kelancaran produksinya. Dari sisi keuangan pendapatan bisnis mengalami penurunan pasca COVID-19 sehingga perlu inovasi dalam produk dan distribusi agar bisa kembali meningkatkan profit. Jika tantangan ini dapat diatasi, bisnis Kemplang ini memiliki potensi untuk berkembang kembali di masa depan. Sekian wawancara dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.